Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Ya Sayyidi adrikni. Ya Sayyidi ya Rabbi. Wal ahla wal awlada wal amila bil wahidiyati bi fadli bil ula. Ya rahmatan lil alamin wa tamam wa khairu minka wan najah wassalam. Ya man bihi qad urifa al-khallaq laula kama khuliqatil khalaiq min nurikal khalqu jami'an khuliqu wa anta min nurillahi qad khalaqa. Ya khaira khalqillahi haqqan ajma'in. Antal imamul anbiya wal mursalin. Ya ayyuhar rasulu ya Muhammadu. Ya sahibal maqami ya Mahmud. Ya ayyuhas syafi'u ya musyaffa'. Kullu syafi'in huwa minka yashfa'. Ya ayyuhal salamu alaika rabbini biiznillah. Wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatin dan hadratin ayyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'il umam wal ali waj'alil anama musna'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana fil yassir iftawahina urib ba'alif bainana ya Rabbana urib ba'alif bainana ya Rabbana urib ba'alif bainana ya Rabbana. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terhormat Bapak Bupati Bantul atau yang mewakilinya, al-mukarramin para bapak alim ulama, yang terhormat para tamu undangan, yang terhormat para tokoh-tokoh masyarakat, baik yang hadir di majelis ini atau dari luar arena atau dari manapun juga. Yang terhormat Bapak pejabat sipil maupun TNI maupun sipil yang hadir, yang kami hormati, para mujahidin dan mujahidat yang kami hormati. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji tasyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita mendapat taufik dan hidayah dari Allah, sehingga
kita bisa menyelenggarakan mujadah nisfu sanah daerah istimewa Yogyakarta. Dan mudah-mudahan acara ini betul-betul diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam yang sebaik-baiknya mudah-mudahan dilimpah ruahkan kepangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa jami' aqtab min awalihim ila akhirihim, khususnya beliau Rasulullah zaman wa awani wa sa'iri ahbabillahi radhiyallahu ta'ala wa ada alaina min barakatihim wa syafa'atihim wa karamatihim wa amatana bi amdatihim kama yaluku bika wa bihim amin ya rabbal alamin. Para hadirat yang kami hormati, apakah kita ini belum kembali pada Allah? Apakah kita sedang jauh dari Allah? Para hadirin hadirat yang kami hormati, kita memang dekat dengan Allah, tapi belum sedekat yang dikehendaki Allah. Allah berfirman, nahnu aqrabu ilaikum bil hablil warid. Dari sikap mental kita tuh masih jauh dari apa yang dikehendaki Allah. Dari segi lahiriah kita belum senantiasa hati kita terpaut dengan Allah, hati kita ingat kepada Allah. Belum senantiasa dalam perilaku ibadah maupun kehidupan kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, ibadah kita, gerak kita belum kita niati untuk ibadah kepada Allah, masih untuk diri kita. Maka sungguhnya hamba Allah pada diri kita itu masih terbagi dua, antara menghambakan diri kepada Allah dan menghambakan diri kepada kehendak kita. Tadi sampaikan Faidah mengajak untuk memurnikan niat kita sehingga kita betul-betul jadi Abdullah yang hakiki. Para hadirin hadirat yang kami hormati, dalam kedekatan kepada Allah ada dari segi ubudiyah, yaitu hidup kita untuk ibadah kepada Allah, lahir dan batin 24 jam, setiap naik dan turunnya nafas. Jadi raukiyah, hati kita terus terpaut, bahkan merasakan dirinya tidak punya kemampuan apa-apa. Semua itu yang menggerakkan Allah. La haula wala quwwata illa billahil azim. Orang yang telah lilah dan billah, inilah orang yang telah mencapai martabat khusus, yaitu orang yang ma'rifat kepada Allah. Orang yang hatinya sangat takwa kepada Allah, hatinya terus terpaut kepada Allah, tiada dalam hidupnya kecuali untuk ibadah kepada Allah. Para hadirat yang hormati, jika kita belum mencapai ini, walaupun kita sudah sholat, tapi belum sebenarnya apa yang dikehendaki Allah, masih kecampuran. Kalau kita betul-betul karena Allah, insya Allah kita akan dibebaskan dalam segala kesulitan kita, musibah, kesulitan apapun, dan kita akan diberi rezeki oleh Allah min haitsu la yahtasib. Allah berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa takwa sungguh-sungguh
maka aku akan mengeluarkan dari segala kesulitan. Apa itu kesulitan? Soal rumah tangga, kesulitan soal ekonomi, soal anak, soal pekerjaan, bahkan soal negara pun. Jika bangsa Indonesia ini sudah takwa, pasti akan makhraja, akan dikeluarkan, dilepaskan dalam segala kursi. Persoalan para hadirat, kenyataan kita masih banyak dan cobaan Allah, baik secara individual maupun sebagai bangsa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa kita belum sesuai dengan kehendak Allah. Marilah para hadirat kita evaluasi, kita pelajari, apakah betul kita belum sesuai dengan kehendak Allah. Kita sebagai pengamal waidiyah sudah dapat tuntunan sholat waidiyah dan ajarannya. Sudahkah setiap naik turun dan nafas kita ke TP netro, ubah musing hati kita terus billah dan billah. Apabila kita belum betul-betul sudah demikian masih, maka kita termasuk orang yang takwa kepada Allah. Dan jika betul takwa, pasti Allah akan mengeluarkan segala kesulitan kita. Bahkan akan wayarzuqhu, Allah akan memberi rezeki pada orang itu min haitsu la yahtasib, dengan jalan yang tidak terperhitungkan. Ada saja Allah jalan keluar, situasinya tidak mungkin, ternyata Allah memberikan jalan keluar sehingga kita dapat keluar dari masalah. Seharusnya perhitungan kita kerja kurang dapat laba, tapi kenyataan kita sudah dibilang. Para bapak, para ibu karma, mari situasi kita kaji. Sehari semalam sudahkah kita billah dan billah? Para bapak, para ibu yang hormat, la yazallu bin abdin yataqarrabu ilayya. Tidak henti-hentinya ada seorang hambaku yang terus mendekatkan dirinya kepadaku binawafil, dengan amalan-amalan sunnah. Setelah dia amalan wajib, dia terus mendekat kepada Allah dengan taat pada Allah, bahkan dengan amalan-amalan sunnah, solawat, doa-doa Al-Quran dia baca untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menyintai Allah, hatta uhibbahu, sehingga aku menyintainya, karena dia mendekat terus-terusan kepadaku dengan amalan-amalan siang dan malam. Bahkan hatinya terus yatufullah daiman, hatinya terus menghadap kepada Allah, hatta uhibbahu, kata Allah, sehingga aku menyintainya. Wa idza ahbabtuhu, maka ketika aku telah menyintainya, maka aku akan jadi kakinya ketika dia berjalan. Aku jadi lisannya ketika dia bicara. Aku jadi tangannya ketika dia memegang atau menggapai. Bahkan aku jadi hatinya ketika dia memberi satu kehendak dan keinginan. Dalam kajian wahidiyah ini ada dua, ada maknawi dan ada kauni. Dari maknawi yaitu kita billah, kita berjalan dijalankan Allah. Kita melihat, bukan kita yang melihat, tapi Allah yang menggerakkan, memperlihatkan mata kita. Dari segi mendengaran, bukan kita yang mendengar,
kita tidak bisa apa-apa. Allah yang mendengarkan kita. Kita berjalan bukan kaki kita dan kita, tapi Allah yang menggerakkan. Ini dari maknawi. Maka dan kata hatta uhibbahu itu orang itu menjadi billah. Dikatakan apakah billah? Yaitu semua gerak-gerik kita ini tidak kita aku. Allah yang menggerakkan, la haula wala quwwata illa billah. Kita bergerak, ini billah, Allah yang menggerakkan. Kita mendengar, Allah yang mendengarkan. Kita bicara, Allah yang berbicara. Kita sholat, bukan kita sholat dengan diri kita, tapi Allah menggerakkan. Sehingga orang ini sudah tidak ada ego, tidak ada aku. Maka di dalam ibadahnya, dia geraknya sudah bersih dari ego, dari syirik ananiah. Syirik mengaku dia punya kemampuan. Orang ini betul-betul telah mampu menerapkan lillah dan billah. Sudah bisa mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Inilah iman yang a'la. Iman yang paling tinggi dalam pandangan agama aku juga, yaitu orang yang ibadahnya sudah tidak karena surga, tidak karena neraka, tidak karena pekerjaan, tapi betul-betul karena Allah. Ikraman wa ta'ziman, menghormat dan memuliakan Allah, ibadah Allah dan tidak diaku. Sebab dari ibadah yang masih ada aku, ada dosa mengaku. Yang bisa hanya Allah. Kita mengaku, merasa kaya, merasa ini dan itu. Maka inilah ada dosa. Jika dalam ibadah sholat ada aku, maka orang itu akan muncul namanya ujub. Mengakunya kemampuan atau membanggakan suatu sholatnya. Dan jika ada ujub, nanti akan menjadi riya. Dalam sholatnya hanya untuk pamer kepada yang lain. Kalau ada riya dan ujub, dekat sekali dengan takabur. Merasa bahwa sholat kita sudah paling tepat. Ilmu kita sudah paling pandai. Ini akan mendapat ini. Para jadot yang berhormati, maka apabila kita terus berlatih billah dan billah dengan amal sholat ini, insya Allah akan diberi jalan keluar. Para jadot yang berhormati, di samping amal sholat ini menjadikan hati dan mata billah, alhamdulillah barang siapa yang mengamalkan akan dibukakan oleh Allah SWT, sehingga semua kesulitan-kesulitan apapun oleh Allah dibuka. Apa soal rumah tangga, apa soal pekerjaan, soal sekolah, apapun, jika sungguh-sungguh akan diberikan oleh Allah. Tidak sedikit saudara kita pengamal lainnya yang mempeng, khususnya ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, diberi jalan keluar. Ada soal penyakit, soal rumah tangga, pekerjaan, dan tidak sedikit para saudara kita yang kebetulan ngacung dari bupati, wali kota, bahkan caleg-caleg banyak yang diijabai Allah. Kalau sungguh-sungguh dia membaca dan mengamalkan, itu adalah fadlnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali pada keadaan kita. Jika kita masih banyak dicoba Allah, ini membuktikan bahwa kita masih jauh dari apa yang diajarkan Mbak Yai, yaitu soal billah dan billah. Makin lama kita jadi pengamal, bukan makin dekat kepada Allah, tapi makin jauh dari Allah Ta'ala. Hingga tidak heran jika keluarga kita, anak-anak kita, tetangga kita akan makin jauh dari Allah SWT. Karena para hadirat, mari kita tahu kekuatan batinnya kita untuk nangis kepada Allah, mengajak umat dan masyarakat. Para hadirin hadirat yang kami hormati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Balighu anni walau ayah."
Wahai umatku, khususnya para pengamal sholat dia, beliau sampaikanlah wahai umat anni walau ada sesuatu yang telah datang dariku, walau engkau hanya dapat satu ayat. Kita bisa hanya ya Sayyidi ya Rasulullah, sampaikanlah pada keluarga kita. Kita hanya bisa lillah dan billah, sampaikanlah kepada keluarga kita. Karena apa yang kita dapatkan dan kita amalkan ini sesungguhnya menjadi hak daripada saudara kita yang belum mendapatkannya. Yang tentunya besok di yaumil akhirah kita akan dituntut, mana hakku? Engkau telah mengamalkan sholat dia, kau telah mengenalilah dan billah, sehingga kau sudah mampu memberikan hak dan batal. Sementara aku, wahai pengamal dia, aku berlarut-larut lupa kepada Allah. Tapi kau tidak menyampaikan, padahal itu hanya Allah. Inilah penandaran akan terjadi tuntut menuntut nanti di akhirat. Ada satu peristiwa anak dengan orang tuanya saling menuntut. Tetangga dengan tetangganya, guru dengan muridnya, murid dengan gurunya, suami dengan istrinya, istri dengan suaminya, pemimpin dengan rakyatnya, rakyat dengan pemimpinnya. Karena masih ada hak adamnya yang belum disampaikan. Karena itu ada sebelum peristiwa ini terjadi, mari anak-anak kita kenalkan kepada Allah. Kita kenalkan lillah dan billah. Sebab kalau kita sampai terlambat, kita mati, anak kita belum kenal Allah, mereka masih berlarut-larut menuju hawa nafsunya, besok di akhirat mereka akan datang mengeret-ngeret kita. Ini ya Allah ibuku, ini ya Allah bapakku, ini ya Allah tetanggaku, ini ya Allah, ini pengamal sholat Idiyah yang mendengung-dengungkan tentang kesadaran makrifat kepada Allah. Tapi aku tetangganya, aku anaknya tidak dikenalkan, hingga buta mata hatiku tidak kenal Allah. Barang haram saya lakukan, perintah Allah tidak saya jalankan, yang akhirnya aku diadili dan akan masuk neraka jahanam. Ya Allah, ya Rasulullah, aku tidak mau. Karena sungguhnya yang menjadikan ini karena kebodohanku kepada Allah, tapi disebabkan oleh pengamal yang tidak mau mengajarkan kepada aku. Gantinya dia harus masuk neraka. Mari ini semua peristiwa ini dikatakan di Quran, yauma yafirru mar'u min abihi wa ummihi wa sahabatihi wa banihi, yaitu peristiwa dari orang tua kepada anak-anak, kepada orang tua, suami dan istrinya saling tuntut menuntut. Karena di dunianya anaknya hanya diajari untuk mencari makan, sekolah yang tinggi, bekerja yang bagus, tapi tidak dikenalkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga anak ini pandai mencari uang, bisa mencari harta yang banyak, tapi buta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah peristiwa ini dalam Al-Quran besok di yaumil mahsyar, eret-eretan. Para bapak, para ibu yang bermati-mati, sebelum ini terjadi, mari semua tanggung jawab kita untuk umat masyarakat, baik secara lahiriah, kita harus mengajak mereka, menyampaikan mereka apa itu lillah dan billah, maupun secara batinnya kita harus berdoa untuk mereka. Jika kita tidak mampu untuk mengajak secara lahiriah, kita secara batinnya berdoa kepada Allah, mujadah hingga Allah membuka mereka. Para hadirat yang kami hormati, di dalam usaha manusia memulai kebutuhan hidupnya ini ada dua hal.
Satu, ada makom tajrid. Dua, ada makom kasbi. Orang ini ada dua. Ada makom kasbi, yaitu makom yang dalam nomor hidupnya dia harus berusaha, bekerja lahiriah, ke kantor, ke sawah, dan sebagainya. Ada orang itu yang hanya diam, oleh Allah ditempatkan pada posisi diam, seperti wali-walinya Allah, nabi-nabi tidak bekerja, Allah mencukupi. Namanya tajrid. Begitupun pula dalam perjuangan mengajak umat dan masyarakat. Ada yang kita makom kasab atau ikhtiar zahir. Kita harus berjuang mengajak tetangga, mengajak masyarakat dengan lahiriah. Karena kita memang oleh Allah diberi keahlian berdakwah, menyampaikan. Tapi ada orang yang tidak diberi kemampuan, tapi diberi kemampuan batinnya. Dia hanya berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan orang itu menjadi pengamal media. Mudah-mudahan tetangga saya jadi pengamal media. Dengan sungguh-sungguh Allah membuka. Maka dengan diam orang itu datang minta amalan media tanpa bergerak. Begitu lahiriah. Ada orang diam dicukupi kehidupan Allah. Dan ada yang harus bekerja. Para hajatut yang dihormati, para salikun, orang yang berjalan menuju Allah, para muridun, orang yang menginginkan dekat Allah, nanti akan mengalami ini. Apabila Anda setiap hari lillah dan billah, ruti hatinya tidak goyah, tidak rusak, dan bekerja dengan tekun, dibuka rezekinya tanpa kesulitan. Kerjanya lancar, kemudian tanpa kesulitan, dan hatinya tidak lupa kepada Allah. Itu kamu namanya makom kasab. Ada yang orang itu kalau bekerja malah rugi, hatinya lupa kepada Allah. Tapi kalau dia diam ndonga kepada Allah, kemudian hatinya tidak tomak kepada pemberian orang lain, Allah mencukupi. Ini namanya makom tajrid. Begitu dalam perjuangan. Kalau kita berjuang mengajak umat dan masyarakat, hati kita tertata, tidak lupa kepada Allah, tidak linafsi binafsi. Kita berjuang hanya untuk Allah dan berhasil. Itulah kita makom tajrid di dalam dakwah. Dan apabila kita itu berdoa, diam karena kita tidak mampu, kemudian hati kita tetap ingat kepada Allah, tetap lillah dan billah, dan penyiaran menjadi lancar, walau kadang-kadang harus tidak dengan diri kita. Itulah kita makom tajrid. Seolah-olah pandangan masyarakat, orang makom tajrid itu lebih tinggi karena orang itu diam dicukupi oleh Allah. Orang itu membantu dia, langsung dibuka oleh Allah hajatnya. Dan ada makom tajrid seolah kesulitan. Tapi sesungguhnya tajrid dan kasab bukan dalam lahiriah, tapi dalam hati. Tajridul qalbi, hati yang bersih, hati yang sepi, tidak terpengaruh oleh makhluk. Tidak kerja, tidak menjaga nih kerjanya. Dia dulu tirakat, tidak jaga nih tirakatnya. Semua berjalan sesuai dengan apa yang digariskan Allah. Dia mempeng riyadhah dan dia tidak menjaga riyadhahnya. Dia mempeng kerja, tidak. Bahkan ada orang ditempatkan Allah pada kondisi hal dia tidak bisa timpet. Dia mujadah bukan hanya 1 jam 2 jam. Kalau perlu semalam suntuk oleh Allah, tidak diberi payah dan berhasil. Inilah para hadirat yang kami hormati. Kita sebagai para waidia, kita pada posisi yang mana? Apakah kita makom tajrid yang harus kita diam penyiaran berjalan, atau kita harus berjuang menyiarkan? Para hadirat yang hormati, setiap individu pengamal semua telah mendapat ilmu wahidiyah, ilmu billah,
Berarti ilmu billah dan sholat waidah ini setelah kita terima dari siapa yang memberikan itu, kata Allah atau Rasul, balighu anni walau ayat, sampaikan kepada saudaramu yang belum menerima. Maka kita punya kewajiban, setiap individu pengamal harus menyampaikan kepada siapapun juga setelah kita amalkan. Kalau belum, besok akan dimintai pertanggungjawaban. Wahai pengamal, bagaimana anak-anakmu? Bagaimana tetanggamu? Kau biarkan saja dia berlarut-larut menuruti hawa nafsunya. Tadi sampaikan wa kuntum syafa'ala khufratin minan nar. Allahu minha. Wahai manusia, kau sudah berlarut-larut melebihi batas hingga kau sungguhnya telah berada di gampangnya neraka jahanam. Tinggal satu langkah kau kejegur neraka. Fa'angqadahuna fa'adawmin. Dan Allah menyelamatkan kamu. Para hadirin yang kehormat, Allah menyelamatkan dengan Allah mengenalkan kita dengan suatu hadiah, dengan lillah dan billah. Kita yakin barang siapa yang telah mampu lillah dan billah, orang itu murni imannya. Karena iman lillah dan billah, iman yang telah mencapai tahapan merasakan. Ada iman, hanya iman bil ilmi. Saya yakin ada Tuhan karena kul wallahu ahad, namanya bil ilmi. Ada iman karena bil akli. Kita yakin Allah ada dengan hukum kausalitas. Dan ada iman bil zaut, dia telah mampu merasakan iman itu sendiri. Seperti orang yakin minum apa itu minuman, dia telah merasakan betapa manisnya minuman ini. Bukan meyakini manisnya minuman, tapi merasakan karena dia telah mampu meminumnya. Iman kepada Allah, kita hanya yakin dengan ilmu atau hati kita telah merasakan iman itu, yaitu kita yakin Allah Zat yang Maha Kuasa. Kita tidak merasa punya kekuasaan. Allah Zat yang Ghani, kita tidak merasa kaya. Allah Zat yang Alim, kita tidak merasakan kealiman. Semuanya milik Allah billah. Orang yang telah lillah dan billah inilah orang yang disebut ma'rifat. Jika ini telah menjadi lauqiyah, terapan hati. Apabila ini tahapan ini sudah lebih naik lagi, bukan hanya merasa digerakkan Allah, tidak merasa ini milik Allah, tapi telah hilang makhluknya, hingga yang ada hanya Allah semata, yang melihat Allah, yang mendengar Allah. Itulah makom jam'u dalam dunia thariqah. Kalau di kebatinan Jawa namanya makom manunggal marang Gusti. Penyatuan manusia dengan Gusti maksudnya hukum manusia hilang, yang ada hanya Allah. Yang bergerak Allah, kayak hakikatnya manusia tidak ada. Hakikatnya manusia itu adalah nur ilahiyah. Dalam tasawuf namanya makom jam'u. Kalau yang masih lillah dan billah itu makom farqu. Maka dalam kajian tasawuf itu ada makom jam'u, Jawa manunggal, tapi Jawa tidak ada farqu. Tapi dalam tasawuf ada farqu, yaitu makhluk ada, Tuhan ada, tapi makhluk itu diadakan dan digerakkan oleh Allah. Sholat ada, puasa ada, semua ada, tapi itu digerakkan Allah dan untuk Allah. Kalau di kebutuhan Jawa tidak ada, yang ada jam'u. Maka syariat tidak berjalan dalam kebatinan Jawa itu. Dan kebutuhan Jawa tidak bicara hari akhir kiamat, akhirat tidak bicara. Kalau tasawuf agama ada hari akhir. Karena itulah ini perbedaan sedikit, tinggal sedikit antara saudara kita yang di kebatinan Jawa. Ini tingkat lagi sudah menjadi sempurna. Sebagaimana Syekh Jenar, ini dalam keadaan kondisi tidak normal.
Kondisi ini fana, hingga tidak bisa membedakan ya antara syariat dan hakikat. Dia hanya jamu saja, maka rusak kehidupan itu. Sehingga pertentangan antara Wali Songo dan Sisenar. Ini di tanah Jawa. Kalau di Sumatera ada Hamzah Fansuri. Kalau di Timur Tengah ada Al-Halaj, yang kesemuanya bertentangan dengan syariat. Dan maaf kata cerita, wafatnya dibunuh oleh pemerintah karena dianggap menyesatkan akidah. Inilah peristiwa dinama, itulah peristiwa Hamzah Fansuri, dan itulah peristiwa Al-Halaj di Mesir. Dan ada lagi Asy-Syuhrawardi. Ini aulia besar juga yang punya donga untuk membuka Ainul Basyirah. Barang siapa yang baca ini, hati buka waskiro. Namanya Asy-Syuhrawardi Al-Maktul, yang akhirnya mati juga karena dalam keadaan panah tidak bisa berjalan akalnya, sehingga hukum akal hilang. Padahal ini dalam konteks sosial, rusaklah kehidupan. Akhirnya oleh pemerintah Islam pada itu dieksekusi karena dianggap akan merusak akidah. Inilah peristiwanya. Nah, di Wahidiyah ini harus berjalan antara syariat dan hakikat. Maka ada istilah lillah dan billah. Dan alhamdulillah di Wahidiyah, setelah ditaklif Wahidiyah tahun 64 sampai sekarang sekitar 53-54 tahun, alhamdulillah telah diamalkan. Kita sebagai para Wahidiyah membawa kita amalkan. Mumpung kita masih hidup, semua nanti akan berakhir. Semua akan mati. Dan saat kita mati, kita tidak bisa apa-apa. Kehidupan yang akan datang itu ada. Kehidupan tidak hanya di dunia, kehidupan di akhirat ada para hadirin. Semua akan dimintai bertanggung jawab ketika dunia. Tapi hanya akhirat. Untuk mencapai ini tidak semudah yang kita sampaikan dengan lisan saya. Ini kaitan dengan taufik hidayahnya Allah. Kaitannya dengan petunjuk Allah. Kita tidak bisa mencapai ini secara zauqiyah tanpa adanya suatu guru yang bisa menyampaikan ini. Dan mencari guru yang demikian ini sudah sangat sulit. Dalam kondisi yang sulit mencari guru jati yang mampu membimbing seorang murid dengan batiniahnya, maka para ulama-ulama salaf yaitu ittifaq bainahu, yaitu dengan sholawat. Maka itulah bahayai mengajak kita dengan sholawat. Karena dengan sholawat itu kita tidak perlu harus ketemu guru jati atau orang yang mampu membimbing dia untuk menuntun hatinya menuju Allah tanpa perantaraan ilmu, tanpa perantaraan bertemu, hanya cukup melalui batiniah orang terbimbing. Maka dia diberi hak kemampuan oleh Allah. Muridnya di jagat barat, gurunya di jagat timur. Mengotak batiniah, guru mampu membimbing muridnya walau tanpa berhadapan langsung. Peristiwa ini bisa banyak sekali, seperti yang dialami Syekh Ibnu Athaillah Asy-Syakandari, seorang ulama besar yang pada itu berguru kepada Syekh Abil Abbas Al-Mursyid. Ibnu Athaillah adalah guru besar di Al-Azhar, orang ulama. Pada waktu itu dia mencari guru. Siapa sesungguhnya orang yang ditunjuk Allah sebagai guru rohani yang mampu membimbing muridnya? Dikata lain, siapa sih sebenarnya Sultan Aulia ini? Dalam perantauan secara spiritual, akhirnya beliau itu ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pertemuan itu, Ibnu Athaillah diberitahu oleh Rasulullah, wahai Ibnu Athaillah, kau mencari guru yang kau cari, sesungguhnya guru ada di dekatmu, yaitu Syekh Abil Abbas Al-Mursyid. Akhirnya ini berguru kepada Abil Al-Mursyid. Maka dalam satu peristiwa ketika dia berhaji di Mekah, dia ketika tawaf dibimbing gurunya di Ka'bah. Ketika dia sa'i, dia dibimbing oleh gurunya.
Dan ketika dia di Mina dibimbing, setelah pulang dia tanya kepada saudara seperguruannya, adakah guru kita ini tahun ini haji? Semua mengatakan beliau tidak haji, dia di rumah. Ada apa? Aku baru saja berhaji ke Makkah, tapi aku bisa ketemu guru kita. Saya dibimbing di tawaf, saya bimbing di sa'i, di Mina, tapi aku tidak bisa mendekat. Ketika saya dekati, dia hilang. Kemudian ketika aku jauh, muncul lagi. Kemudian dia penasaran, datanglah Ibnu Athaillah sowan kepada Syekh Abil Abbas Al-Mursi. Setelah sowan, wahai guru, saya ini baru haji ke Makkah. Adakah panjenengan itu tahun ini haji? Oh, murid saya, aku tidak haji. Mengapa? Aku di sana senantiasa kau bimbing. Dimanapun aku ketemu Anda, tapi aku tidak bisa mendekat. Adakah itu Anda? Padahal Anda di rumah. Saya Abil Abbas Al-Mursi diam sementara. Kemudian menjawab, wahai murid, ketahuilah orang-orang besar indallah subhanahu wa ta'ala, jika kau menghubungkan dirimu dengan sungguh-sungguh, dari manapun Anda berada, kau akan tahu dan ketemu, bahkan didatangi orang itu. Akhirnya Ibnu Athaillah sadar kalau itu adalah rohani daripada Syekh Abil Abbas Al-Mursi. Para hadirin yang hormati, itulah gambaran walau dari Mesir, Ibnu Athaillah Asy-Syakandari di Makkah, dia mampu membimbing, padahal Syekh Abil Al-Mursi tetap di Mesir. Itulah guru jati yang dengan batiniahnya memancarkan cahaya nur qalbiyahnya sampai di hatinya Ibnu Athaillah. Dan perlu diketahui, semuanya yang melihat tadi bukan mata daripada Ibnu Athaillah, tapi hati Ibnu Athaillah yang seolah-olah diwakili oleh matanya. Yang dilihat ada satu jasadnya Syekh Abi Hasan Asy'ari, sungguhnya itu yang di jiwa dilihat adalah jiwa rohaninya Syekh Abi Abbas Al-Mursi. Itulah kira-kira praktis daripada tarbiyah guru rohani jarak jauh. Maka tidak sedikit orang diwakili dia dijumpai Mbah Yai Qaddasah Sirruh dalam keadaan jauh dari gedung, banyak dibimbing oleh beliau, dituntut oleh beliau, sehingga walaupun jauh, kalau kita tetap belum, karena kita kurang sungguh-sungguh mendekat kepada beliau. Adi Dawud tadi hadda qalbul arif hadratullah, hatinya seorang yang arif billah, hatinya orang yang ma'rifat kepada Allah, hadrahnya Allah. Faman taqarraba ilaihi bil qurbil mulaqlim futikat lahu abwabul hadrah. Barang siapa mendekat kepada orang-orang semacam ini, apalagi al-ghos, sedangkan orang biasa, orang arif, dengan pendekatan yang mulaim, yang sesuai dengan posisi dan kedudukan beliau dan sesuai dengan kebutuhan kita, futihat lahu abwabul hadrah, terbukalah bagi orang itu pintu-pintu hadrahnya Allah. Maka seperti Abi Hasan Ibnu Athaillah, dia mendekat pada gurunya dengan hadrah sebagai guru, bukan sebagai tetangganya. Maka terbimbinglah dari Mesir pada dia ada di Makkah. Para hadirin yang kami hormati, kita punya guru yaitu Mbah Yai Qaddasah Sirruh. Kalau kita sungguh-sungguh betul akan terbimbing walaupun kita jauh tidak ada di gedung. Para hadirin yang kami hormati, mari jika ada kesulitan jangan takut, tapi justru kesulitan itu kita gunakan untuk mendekat kepada Allah. Didahulukan dalam Al-Hikam, urudul faqati ayatul muridi, tekane kesusahan-kesusahan, datangnya cobaan-cobaan, datangnya kerumpakan-kerumpakan,
Itu ayatul muridi, hari rayanya para murid-murid. Karena apa? Para murid itu orang yang ingin dekat pada Allah. Umumnya orang itu kalau dalam keadaan gembira, dia lupa kepada Allah. Tidak mau mujadah, tidak mau menangis kepada Allah. Maka jika urudul fakoti, tekannya kesulitan-kesulitan, apa itu rumah tangga, ekonomi, penyakit, ayatul murid, hari raya para murid mendapat. Kalau hari raya itu makan enak, pakaian bagus. Tapi kalau murid, hari rayanya adalah hatinya ingat kepada Allah, mendapat fadl-fadlnya Allah, dan syukur karena dia mau menangis kepada Allah. Dikatakan banyak sahabat, kalau 1 minggu tidak ada cobaan dari Allah, nangis. Ya Allah, adakah panjenengan lupa kepada aku hingga aku tidak beri cobaan? Aku lupa kepadamu saat aku gembira. Aku lupa kepadamu ya Allah saat aku serba kecukupan. Sungguhnya kecukupan adalah cobaan dari Allah. Ya Allah, ingatlah aku dengan peringatan-peringatan. Ini bersahabat. Dan kita kenyataannya kalau kita dalam keadaan susah, ada cobaan, mau menangis kepada Allah. Orang adat mari. Semua situasi-situasi yang demikian ini mari kita jadikan sarana untuk mendekat kepada Allah SWT. Menangis kepada Allah. Cilaka jika kita sudah dicoba Allah, kita tetap lupa kepada Allah SWT. Orang adat para pengelola mari malam hari ini kita total mengoreksi diri. Hasibu qabla an tuhasabu. Hitunglah dirimu, berapa amalmu, berapa maksiatmu sebelum kau besok dihitung Allah di padang mahsyar. Kalau sekarang kita punya kekurangan, kita masih bisa tobat mohon ampun. Kalau besok di akhirat, kalau kita ada kekurangan amal, sudah tidak ada lagi. Ada peristiwa yang sangat mengerikan sekali. Ada 2 orang yang saling menuntut. Karena di dunianya belum ada hak adamnya dan seraikan. Hingga pada waktu itu menuntut. Bagi tadi anak menuntut orang tua dan sebagainya. Akhirnya yang satu tidak mau masuk neraka. Karena menuduh yang lain sebab masuk neraka kamu. Mengapa? Karena kamu tidak memperingatkan aku, wahai ayahku, wahai ibuku. Aku berlarut-larut kau biarkan. Ibunya juga begitu dan ayah anakku. Aku tidak masuk neraka. Karena aku lupa pada Allah mencari makan untuk kamu. Hingga aku lupa kepada Allah. Aku tidak mau masuk neraka. Kamu yang harus masuk neraka. Saling untuk menuduh dengan lain. Allah begitu, kalau kita ambil aja amalnya untuk disalurkan kepada yang lain, untuk membuat mizan imbang. Ketika amal sudah habis, orang itu tetap harus masuk neraka. Orang itu tidak mau. Kamu gantinya masuk neraka ini. Ada dadirot, anak-anak kita nanti akan menuntut semacam itu. Mari menangis sebelum kita menangis di akhirat. Kalau menangis sekarang, Allah akan diampun, akan dipertolongan pada kita. Tapi kalau menangis di akhirat, kita tidak ada waktu masuk neraka. Mari berhati-hati. Jangan ada di antara kita yang tidak merasa dosa. Jangan ada yang kita yang merasa benar. Kita sungguh seperti digambarkan sudah digambar neraka jahanam. Berhati-hati. Kalau kita tidak nangis pada Allah, semua akan terjadi nanti. Kita lihat anak kita, kita lihat ibu kita, orang tua kita yang ada di kubur, orang kafir, mereka diseksa oleh Allah SWT. Mari kita nangis mohon ampun pada Allah dengan sungguh-sungguh. Al-Fatihah. 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 Para hadirat mari kita bayangkan makmum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ajak umat masyarakat yang berlarut-larut hawa nafsu menguasai dia. Lahiriahnya dia enak, makmur, kaya, tapi batinnya dia
Dia miskin, tidak kenal Allah SWT. Mari ibu bapak kita yang ada di kubur kita mohonkan, tetangga kita, umat masyarakat, bangsa Indonesia, mari kita doakan, mudah-mudahan segera dibebaskan dari segala musibah yang ada ini. Bagi saudara kita yang belum kenal amalan sholat Waidah ini, supaya baca ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, terus berulang-ulang bersama kami sampai selesai. Allahumma ya Wahidu ya Ahad, ya Wajidu ya Jawad, salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdad. Allahumma ya Wahidu ya Wajidu ya Jawad, salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumati wa fuyudati wa amdad. Allahumma ya Wahidu ya Wajidu ya Jawad, salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdad. Allahumma kama anta salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa nas'aluka Allahumma bihaqqi an turiqna fil hujjati baril wahda hatta la nara wa la nasma wa la najida wa la nafs wa la nataharraka wa la naskuna wa narjukana tamama maghfiratika wa tamama ni'matika wa tamama ma'rifatika wa tamama habbatika wa tamama ridwanika ya Allah. Wasalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bi'ilmuk wa asau kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin ya syafi'al khalqis alaika nur wa azlau arwa'u wa qallantu wa laysa li ya sayyidi fa inna rudda kundu syasan ya syafi'al khalqis alaika nur wa aslau arwa'u wa qallantu wa laysa li ya sayyidi fa inna rudda kundu syasan ya syafi'al khalqis alaika nur qalbihat wa aslahu arhawadik wa qallantu wa laysa ya sayyidi wa inna rudda kundu syasan ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasul ya sayyidi ya sayyidi ya Rasul ya sayyidi ya sayyidi ya sayyidi ya ayyuhal salam alaika rabb wa mulul ilayya sayyidi
silatil hadr ya ayyuhal salamun alaika rabbi وانظر إلي سيدي بالموصلة يا أيها الله سلام الله عليك رب وانظر إلي سيدي بالموصلة يا شفيع الخلق يا حبيب الله صلاة عليك Allah ya syafi'al khalqi ya Habibullah salatuhu alaika ma zallat lati bibal ulyadi ya sayyid ya syafi'al khalqi ya Habibullah salatuhu alaika ma Wallat ilati fi baldati Kul biadi Orang cacat mari suan pada kanjeng Nabi. Kita merasa gagal, buntu jalan, usaha ke sana gagal, usaha ini buntu. Ya Rasulullah, kula orang yang gagal total dalam hidup kula, dalam rumah tangga kula, dalam ekonomi kula, dan segala ya Rasulullah gagal. Banyak tuntun kula, banyak bimbing kula untuk mencapai tujuan yang mulia ini. Ya Allah, kula bangsa Indonesia, ya Allah, banyak ada cobaan-cobaan yang bertubi-tubi. Ada gempa, ada tsunami, ya Allah. Kula putus asa, ya Allah. Ya Rasulullah, bimbing aku ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasul, ya Sayyidi, ya Rasul, ya Sayyidi, ya Rasul, ya Sayyidi, ya Sayyidi. Ayo terus baca ya Sayyidi, ya Rasulullah. Pengamal kula yang tengah Jogja ya Rasulullah, bimbing dalam anak-anak kula, remaja kula, dalam bangsa Indonesia ya Allah, ya Rasulullah dan tuntun. Ngatur pandangan boten dhewe kula hancur ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya Rasul, ya Sayyidi. Para hadirat mari suwan pada kanjeng Allah, ya Allah, kula dosa tiyang suwa kula, dosa bapak-bapak kula teng kuburan. Mereka disiksa malaikat, ya Allah, ibu kula, bapak kula, mbak kula. Baik ampuni ya Allah. Para pemimpin kita mulai RT sampai presiden, banyak ampuni, banyak taufik hidayah hingga saged membawa bangsa Indonesia pada tujuan yang mulia. Ya Allah, iki bapak kula dosane kakak, iki ibu kula, iki anak kula ya Allah. Ya Rabbana Allahumma sholli sallim ala Muhammadin wal ali waj'al lana musnad ya hidayati rabbil ya Rabbana fil yasir tawah warida bainana ya Rabb ya Rabbana Allahumma sholli ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'al بالوحيد يا رب الله يا ربنا اغفر يسر قرب بيننا يا رب يا ربنا اللهم صل على محمد والآل واجعل لنا ما مسلم بالوحيد يا رب يا ربنا اغفر
Burri bali bainanas. Mari kita mohon negarane tanah aire sing wis ilang barokah ya Allah. Paring barokah rumah tangga kula, barokah bumi kula, barokah kota kula, barokah negara kula, barokah bangsa kula ya Allah. Paring barokah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa fi hadhil. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil وفي هذه المجاهدة اللهم بارك فيما خلقت وفي هذه المجاهدة اللهم بارك فيما خلقت وفي هذه المجاهدة اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة وفي هذه المجاهدة اللهم بارك فيما خلقت وفي هذه المجاهدة اللهم بارك فيما خلقت وفي هذه المجاهدة ya Allah. Istighraq itu diam, tidak ingat apa-apa, hanya ingat Allah. Bahkan tidak ada yang maujud kosong gung lewang-lewung. Kang ono hamung Allah SWT, dirinya sendiri tidak ada. Istighraq. Al-Fatihah. Yang terakhir mari kita berdoa dan kita baca Faqulillah. Kita panggil diri kita, jiwa kita, jiwa keluarga kita, jiwa umat masyarakat yang mereka terbakar oleh nafsunya. Kita panggil kembalilah kepada Allah, panggil. Dan jika hati-hati yang jelek tadi tidak bisa kita panggil kepada Allah, kita bacakan wakul supaya dihancurkan oleh Allah, diganti hati yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bi'ismika wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati awliyaika wa walihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya radhiyallahu ta'ala Allahumma bi'aqis wa bi jahi sayyidina Muhammadin wa bi barakati awliyaika wa walihi wa sairi awliyaika ya Allah ya radhiyallahu ta'ala Allahumma bi'aqis wa bi jahi sayyidina Muhammadin wa bi barakati awliyaika wa walihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala balligh jami'al alam nidana hadha waj'al fi ta'zirum baliw balligh jami'al alamin nidana hadha waj'al fi ta'zirum balligh jami'al alam nidana hadha waj'al fi ta'zirum baliw wa innaka ala kulli shay'in wa bil ijabati jadid wa innaka ala kulli shay'in wa bil ijabati jadid wa innaka ala kulli shay'in wa bil ijabati jadid Qafiru ila Allah 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 Qafiru ila Allah
innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Mari kita yakin permohonan tadi dicapai Allah. Anna inda dzunni abdi bi, kata Allah, aku menurut keyakinan hambaku. Jika hambaku yakin ijabah, maka Allah akan ijabah. Jika hambaku kurang yakin, maka Allah tidak akan ijabah. Mari kita yakin permohonan diijabai Allah Ta'ala. Hadiah para hadirat yang dirahmati, demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang yang lebih, kami mohon maaf yang serjanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Amin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyawat tarbiyah. Amin salat zaman anwar wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pada malam hari ini sebagai penata acara dari awal hingga akhir. Segala kekhilafan kami mohon